Be phenomenal every day. Hai guys, kembali lagi di video analisa saham mingguan. Hari ini tanggal 5 Februari 2022 dan untuk introduction kali ini saya akan membahas tentang flexing ya di dalam dunia trading saham. Nah, di minggu lalu saya akan membahas tentang fenomena dari binary option di mana para afiliatornya itu gemar untuk pamer kekayaan atau istilahnya itu adalah flexing. Nah, sebenarnya flexing sendiri itu sudah dilakukan sejak lama ya. Nah, terutama di bidang apa? Terutama di bidang multi level marketing. Nah, mungkin teman-teman yang pernah diajak oleh orang-orang yang menjalani bisnis MLM ya, itu biasanya leader-leadernya itu suka untuk berfoto dengan mobil-mobil mewah atau ketika luar negeri itu terus difoto-foto atau memakai barang-barang branded ya, kemudian dipajang di media sosial sehingga tujuannya untuk menarik orang-orang ya menjadi downline-nya. Orang-orang akan kagum ya bahwa, wih orang ini sukses ya, oke aku mau ikut dia. Nah itu biasanya dulu dilakukan seperti itu. Saya pun pernah belajar ya tentang ilmu marketing dan ada orang yang berkata kepada saya bahwa teknik pamer ini, saya baru tahu istilahnya itu flexing ya. Nah kalau dulu itu diajarkan bahwa teknik yang pamer-pamer seperti itu salah satu teknik yang ampuh untuk mengguncang psikologis orang sehingga orang tuh mau bergabung dengan kita ya. Seperti itu. Cuman saya berpikir, wah, hidup itu capek ya kalau misalkan disuruh pamer-pamer terus disuruh fake ya. Ya memang ada peribahasa fake it until you make it ya. Cuman kalau disuruh nge-fake terus juga capek. Lebih baik ya hidup tuh apa adanya. Tapi saya salut ya dengan orang-orang yang bisa sukses dengan flexing karena itu juga orang-orang yang punya mental luar biasa loh. Nggak gampang kita mau hidup terus-terusan pamer dan fake tapi bisa sukses itu juga butuh orang-orang bermental baja. Nah, sekarang bagaimana dengan dunia trading saham? Apakah ada yang namanya flexing itu? Ini opini saya pribadi, saya beranggapan bahwa ada flexing dalam dunia trading saham. Nah, bedanya kalau binary option kemarin itu kan heboh ya kasusnya. Karena binary optionnya pun juga termasuk ilegal. Sedangkan di dalam saham, trading saham, sahamnya sendiri itu adalah instrumen yang legal. Sudah diakui secara resmi. Namun juga banyak orang-orang itu yang melakukan flexing. Nah, contohnya bagaimana? Misalkan ada orang yang membentuk katakanlah grup VIP atau grup premium atau whatever lah namanya ya. Yang tujuannya itu menarik orang-orang supaya mau join ke grup tersebut dengan cara memamerkan katakanlah portfolio yang lagi plus ya. Yang lagi plus, yang lagi minus nggak mungkin ditampilkan. Nah, biasanya seperti itu. Kalau lagi plus, dia akan pom-pom portfolionya ya, dia akan tunjukkan bahwa wah, dia ini adalah seorang yang sukses di bidang trading saham. Nah, cara itu sering dipakai oleh para orang-orang ini untuk menggait member-membernya. Nah, sebenarnya flexing sendiri itu adalah suatu hal yang legal ya, bukan ilegal. Jadi itu diperbolehkan karena itu hak-haknya dia lah, mau pamer porto, mau pamer kekayaan itu hanya setiap orang. Yang kita harus pertimbangkan ya sebagai kita sebagai investor itu adalah jangan sampai kita ikut ke grup seseorang apalagi berbayar dengan tujuan tuh hanya untuk mendapatkan stock pickingnya, tapi bukan mengejar ilmunya ya. Nah, jadi kan kenapa? Karena banyak orang tuh yang pinginnya itu sama apa sih yang bakal naik besok. Nah, itu dia kejar itunya. Jadi dia rela bayar bulanan ya, mungkin ratusan ribu bahkan sampai jutaan hanya mengejar stock picking atau watchlist dari para orang yang membuat grup tersebut. Padahal orang-orang yang membuat grup tersebut belum tentu mereka itu bisa profit secara konsisten dari hasil tradingnya. Bahkan mungkin ya bisnis mereka itu adalah jual membership itu gitu loh. Bukan keuntungan terbesar bukan dari hasil trading tapi keuntungannya itu hasil dari jual membership. Itu yang teman-teman harus hati-hati ya dalam memilih kira-kira saya ini mau ikut grup mana apalagi kalau sampai berbayar. Dan zaman sekarang pun banyak sekali lah grup-grup yang tidak berbayar ataupun kalau teman-teman join di sekuritas ya buka akun di sekuritas biasanya sekuritas pun itu memberikan stock picking ya, seperti itu. Nah, saya juga ingin sharing ya, tahun lalu itu ada teman saya yang diajak ketemuan oleh seseorang yang bekerja di bisnisnya tuh edukasi saham.
Nah, jadi ceritanya teman saya ini ingin diajak bergabung ke perusahaannya dia. Terus dia cerita bahwa dia ini tahu tentang saya ya. Oh, Johan yang pernah membahas tentang bandar saham. Mungkin dia nonton video saya yang diajar bandar saham ya. Terus dia bilang ke teman saya bahwa Johan itu bullshit ya. Bilang bahwa di saham itu ada bandar. Dia bilang itu dia nggak percaya bahwa di saham itu ada yang namanya bandar. Nah, terus teman saya itu cerita kepada saya tentang hal itu. Nah, yang saya miris itu begini. Saya bukan miris bahwa orang itu menjelek-jelekan saya, walaupun saya nggak pernah ketemu loh ya. Saya nggak pernah ketemu, saya nggak pernah ngobrol. Itu saya nggak masalah gitu loh, karena opini setiap orang itu ya ya patut dihargai lah ya. Cuma yang saya miris adalah dia bercerita bahwa dia itu berhasil membentuk suatu komunitas atau grup ya, grup saham di mana para member-membernya itu harus bayar ratusan ribu rupiah tiap bulan sehingga dia itu berhasil mendapatkan puluhan juta rupiah. Nah, dari uang member-membernya itu. Nah, terus saya berpikir, wih, eh, dengan kemampuan orang yang tidak tahu tentang bandar saham, padahal ya kalau teman-teman sebagai pelaku saham, teman-teman pasti tahu lah ya, namanya bandar, market maker itu ya jelas ada. Ya kalau misalnya nggak tahu itu ya saya nggak ngerti ya mesti bilang apa lagi ya. Nah yang saya mirisnya itu ternyata bisa ya, maksudnya anak muda menggait member-member hingga banyak sekali sampai dia bisa mendapatkan puluhan juta per bulan dengan pengetahuan tentang saham yang seperti itu gitu loh. Ya itu yang membuat saya itu agak miris. Apakah para member-member yang bergabung di grup tersebut itu mayoritas bisa profit? Nah, kita nggak tahu ya. Kalau misalkan kita bergabung di suatu grup, terus apalagi berbayar ya, ternyata kita sendiri masih sering loss ya. Buat apa? Lebih baik kita kan mencari informasi yang gratis itu juga banyak. Literasi keuangan, terutama di bidang saham pun itu juga banyak sekali lah di internet. Baik di artikel maupun di YouTube itu banyak yang informasi yang bisa kita dapatkan secara gratis. Nah, saran saya sendiri untuk teman-teman yang ikut grup-grup seperti itu, yang pertama ya, jangan ikut grup hanya mengejar yang namanya watchlist atau stock pick. Karena tidak ada orang yang sukses dalam bidang trading itu mengandalkan stock pick dari orang lain. Itu tidak mungkin ada. Gitu loh. Karena ya, teman-teman harus bisa menganalisa sendiri, teman-teman harus bisa menguasai psikologis dalam trading sendiri, baru mungkin teman-teman tuh bisa profit. Kalau teman-teman nggak bisa hanya mengandalkan stock pick orang lain, ya itu kebanyakan itu loss. Nah, yang kedua, teman-teman harus cermat ya dalam memilih grup-grup edukasi saham, apalagi yang sampai berbayar. Jangan sampai teman-teman itu masuk ke grup edukasi saham, di mana ternyata grupnya itu bahkan foundernya itu dia mendapat keuntungan terbesar bukan dari tradingnya, tapi dari uang bulanan para member-membernya. Atau bahkan mungkin foundernya itu tidak trading ya, hanya mengandalkan uang dari membernya. Wah, itu sudah parah sekali ya. Sebenarnya kalau untuk membantu analisa kita ya dalam trading saham, kita boleh berlangganan beberapa tools. Misalkan kayak saya sendiri, saya juga berlangganan yang Stockbit Pro ya untuk foreign flow dan untuk screening saham. Selain itu saya juga ada untuk screening yang saham metode BNF. Nah, itu saya juga ada berlangganan di salah satu channel Telegram yang bisa men-screening. Nah, itu sih saya bilang nggak masalah. Yang terpenting jangan kita berlangganan untuk stock pick-nya saja. Bahkan kalau untuk internasional ya, itu ada yang namanya Bloomberg Terminal. Itu berlangganannya bisa sampai berapa ya, $2.000 kalau saya nggak salah ya, setiap bulannya. Untuk membantu kita dalam menganalisa saham. Dan yang terpenting, yang teman-teman harus benar-benar ingat ya, bahwa trading saham itu bukan ilmu pasti seperti kayak kita kuliah kedokteran, di mana sesudah lulus dari universitas kita dapat gelar doktor, maka kita pasti bisa mengoperasi pasien. Nah, trading saham itu bukan seperti itu ya. Tidak ada satupun orang yang punya rumus pasti cuan dalam trading saham. Itu saya yakin tidak ada satupun. Apalagi kalau orang itu sudah berlaku seperti dukun ya, di mana dia kasih misalkan nomor togel yang mau keluar. Nah, kalau dukunnya bisa tahu nomor togel yang mau keluar ya dia nggak jadi dukun gitu loh. Sama halnya dengan kalau misalkan ada orang yang ngasih watchlist ya, di mana watchlistnya diklaim bahwa ini pasti cuan, pasti naik. Nah, itu sudah tidak mungkin. Teman-teman jangan percaya hal-hal seperti itu. Oke, sekarang saya akan masuk ke video analisa saham mingguannya ya.
IHSG Jumat ini ditutup di level 6.731 atau menguat 0,7% ya. Selama seminggu IHSG mengalami fase uptrend. Nah, ini kita bisa lihat ya dari chartnya dari 6.600-an sekarang ada di level 6.700-an. Untuk asing sendiri ada inflow ya. Di Jumat ini 860 miliar dan seminggu ini ada inflow 1,46 triliun. Nah, ini kabar yang cukup menggembirakan ya untuk market kita. Saham apa sih yang paling banyak dibeli oleh asing? Nah, ini seminggu kemarin saham BRI dan BCA. Nah, ini dua saham yang menjadi penopang IHSG ya. Paling banyak diborong asing, BRI 907 miliar, BCA 291 M. Nah, BRI ini yang laporan keuangannya udah keluar dan hasilnya bagus ya. Terus ada Arto, BBNI, dan Adaro. Yang paling banyak dijual oleh asing adalah ini ya, LPPF, Inco Antam, Duet Nickel ya. Terus ITMG dan ini Pegas SMGR. Namun jumlahnya tidak terlalu banyak ya dibandingkan yang net buy-nya. Makanya net akumulasi buy dari asing itu cukup banyak di minggu ini. Nah, untuk saham metode PNF ini adalah screeningnya ya di minggu ini dan kalau saya lihat ada 3 saham saja sih yang patut untuk dicermati yaitu SAMF, TNCA dan UVCR ya. Ya, ini untuk minggu depan kalau misalkan ada mantul ya technical rebound dari 3 saham ini. Terus next saya akan masuk ya ini ya ada berita yang cukup heboh di mana WSBP ya Waskita Beton Precast ini ratingnya menjadi default ya dari IDBBB min menjadi IDD default ya. Nah ini tentu membuat sahamnya kena suspend. Teman-teman harus mungkin ada yang bingung, kenapa kok bisa ya WSBP ini sampai seperti ini? Nah, ceritanya ada WSBP ini mempunyai hutang ya kepada beberapa pihak dan ketika jatuh tempo, hutangnya itu tidak bisa dibayar. Nah, biasanya itu ada yang namanya restrukturisasi. Namun kalau misalkan secara ibaratnya itu secara kekeluargaan tidak bisa dibicarakan baik-baik, nah tentu maka si orang yang meminjamkan uang ke WSBP ini bisa mengajukan ke jalur hukum yang namanya PKPU sehingga nanti proses restrukturisasinya itu ada badan hukumnya gitu loh, ada secara legalitasnya. Kalau sampai ada pelanggaran di PKPU maka WSBP ini bisa dinyatakan default. Nah itu teman-teman harus mengerti ya tentang hal ini. Atas hal ini maka saham WSBP pun akhirnya juga kena suspend ya. Ini kalau teman-teman lihat. Nah ini WSBP disuspend dan harganya menjadi 95. Ini menyedihkan untuk para pemegang saham dari WSBP. Nah terus apa yang perlu dicermati lagi di mana di tahun ini ya 2022 memang masih lama sih sampai akhir tahun Desember 2022 bank-bank mini itu wajib ya mempunyai modal inti 3 triliun. Nah, teman-teman mungkin bisa cermati, saya sempat beberapa kali bilang tentang hal ini ya bahwa untuk saham-saham bank mini yang modal intinya belum 3 triliun, tentu akan ada biasanya itu penyuntikan dana segala macam yang bisa mempengaruhi pergerakan harga sahamnya. Misalkan contohnya kayak Amar ini. Amar ini kan equity-nya masih 1 triliun ya. Nah, ini masih cukup jauh ya. Kemudian ada saham apalagi BANK ya ini juga masih 1 triliun. Ada apalagi ya BGTG. Nah, teman ini masih 1,1. Teman-teman bisa cermati ya. Sampai akhir tahun ini biasanya akan ada gejolak ya kalau misalkan sudah ada aksi korporasi untuk suntik modal. Nah, untuk saham-saham yang masuk ke watchlist minggu lalu ya seperti MPPA, MLPL, TNCA, Buka dan Bumi ini lumayan ya, lumayan bagus karena hampir semuanya itu mengalami kenaikan kecuali TNCA ya. TNCA kan minggu lalu 1.500-an ya, sekarang masih 1.555, tidak terlalu ada pergerakan yang berarti. Namun yang lainnya MPPA ini naik juga banyak, sempat arah ya, Buka juga naik. Nah, Bumi ini juga ada mengalami kenaikan. Nah, untuk watchlist minggu depan itu ini adalah ada WSKT. Ini saya masukkan ke konstruksi ya, di mana saya lihat saham-saham di emiten konstruksi ini ada mengalami rebound ya. Semuanya. Dia sudah sempat jatuh parah. Nah, ini WSKT ini sempat saya bikin boxnya ya, Darvas boxnya. Itu di sini dia sudah menembus untuk lantai yang kedua ini ya. Floor 625 ini sudah ketembus dan dia sekarang mengejar di floor 700 ini. Untuk WSBP terus WSKT ya.
Ada big akumulasi juga di hari Jumat dari broker aset. Aset ini Sukor Sekuritas. Banyak 19,9 miliar. Nah, memang cukup sedih ya, di mana saham-saham konstruksi, WSKT, terus sorry, ada Wika ya. Wika. Nah, ini Wika juga yang sempat saya bahas. Dia ini juga chartnya mirip-mirip ya. Dia habis turun, terus ini ada mengalami kenaikan beberapa hari ini. PTPP juga ada mengalami kenaikan ya. Namun saya lihat WSKT kan yang penurunannya itu paling tajam ya, belum rebound seperti yang penurunannya tidak seperti teman-teman yang lain yang tidak terlalu parah. Nah, ini PTPP juga chartnya mirip-mirip, dia ada kenaikan. Nah, mirisnya ketika itu terjadi malah WSBP-nya ini terancam default ya, padahal konstruksinya lagi sedang naik ya. Terus next ada saham SMGR. Nah, SMGR ini juga ada hubungannya dengan konstruksi, dia semen ya. Ini juga sempat downtrend parah ya, dari level 10 ribuan hingga level ini ya 6.500-an. Jadi lagi ada di bottom sekarang harganya. Terus pergerakannya dia sempat ada naik mau menembus floornya ini ya. Ini yang box yang saya buat beberapa saat yang lalu, dan dia sudah ketembus sekarang ini di sini. Makanya saya masukkan ke watchlist lagi dengan target resisten berikutnya di 7.300-an ya. Untuk saham SMGR. Secara bandarmologinya dia memang tidak terlalu signifikan ya. DX beli 14M, BK jual 14,5M. Kalau kita lihat dari 1 Februari sampai tanggal 4, DX ya, DX dan ZP yang jual, asing ya. ZP ini biasanya asing yang jual, BK juga biasanya asing. Nah, ini foreign flow-nya yang garis biru ini asingnya masih keluar dan belum ada akumulasi beli ya. Masih jualan lah. Seperti itu. DX Bahana Sekuritas. Nah, next ada saham Medco ya. Medco ini juga saya masukkan ke sini untuk watchlist saya minggu depan ya. Nah, dia sedang mengalami, habis dia turun terus sideways, dia mengalami fase uptrend dan berhasil closing di MA 200-nya ya. Nah, MA 200 ini biasanya menjadi ibaratnya itu pivot point ya. Antara dia menyentuh akan turun atau dia menyentuh akan naik jos. Contohnya misalkan di sebelum-sebelumnya. Nah, ketika apa ya, ini ya misalkan dia tembus MA 200-nya, dia akan naik naik tajam ya. Terus dia ketika turun, nah jebol MA 200-nya dia akan turun tajam sekali. Nah, ini false ya, dia naik terus nggak jadi. Nah, di sini menariknya kalau teman-teman buy di area sekitar sini ya, tentu stop loss-nya itu bisa dekat lah. Maksudnya stop loss-nya tidak terlalu banyak. Sedangkan kalau ternyata dia berhasil melanjutkan fase uptrend, dia risk reward-nya itu menjadi menarik ya. Kalau misalkan kita pakai resistennya yang sebelumnya ini di level 630-an ya untuk saham Medco. Next ada saham Bumi. Nah, Bumi ini minggu lalu juga saya masukkan ke watchlist ya. Ternyata dia mengalami kenaikan yang bergejolak cukup banyak ya. Ini ya, dia jos naik untuk saham Bumi. Dan yang sebenarnya saya agak bingung itu di mana kan di tahun 2016 itu saya sempat bermain di saham ini juga. Itu biasanya nggak kentara seperti ini gitu loh. Kalau ini kan kentara sekali ya. IF tanggal 2 Februari itu buy itu 1,7 juta lot atau 13,5 M ya, di harga rata-rata 77. Nah, biasanya kalau Bumi bermain itu dia pakai itu beberapa sekuritas ya. Untuk misalkan 4 sekuritas untuk tampung buy, 4 sekuritas untuk output sell ya. Nah, di sini kok bisa kelihatan nah seperti itu. Ini yang saya agak bingung, kok bisa kebaca gitu loh. Secara bandarmologinya ada proses akumulasi dari IF. Nah, ini terus ternyata memang di minggu ini kan saham Bumi ada gejolak naik ya, bahkan sempat menyentuh level 85. Jadi ini saya masukkan lagi selama IF-nya ini kalau dia belum jualan ya. Ya, ini apalagi kalau dia masih buy ya, Bumi masih punya potensi untuk terus bergerak naik ya. Cuman sekali lagi saya ingatkan ya bahwa ini saham yang kolesterol tinggi. Jadi teman-teman yang mungkin punya trauma dengan Bakri Group ya jangan ibaratnya itu nggak usah nyoba masuk ke sini karena ini pergerakannya akan sangat volatile. Nah, ini dia sentuh MA 200-nya ya, dia langsung jebol naik ya. Seperti itu. Untuk broker summary-nya selama di Februari ini IF yang buy 11,7 M, kalau kita cek di Januari ya. Di Januari 2022 itu ada IF lagi 59,9 M.
dengan harga rata-rata 68. Jadi kentara ya. IF mengakumulasi besar-besaran di saham bumi. Terus next ada saham MTDL yang saya masukkan ke watchlist ya. MTDL ini. Nah, di sini ini saya buat boxnya di mana dia ada di ini ya, dia sempat ada di area supportnya, terus dia ada mengalami penguatan di hari Jumat kemarin. Di secara bandermologi juga ada big akumulasi dari YU 2,3 M. Walaupun secara nominal tidak terlalu besar ya, hanya 2,3 M untuk Jumat kemarin. Sepanjang Februari yang paling banyak membeli adalah AO 5,5 M. Kalau kita cek di Januarinya ini ada netral ya, KZ yang buy 15,5 M. Nah, KZ ini jarang-jarang kelihatan buy jumlah besar seperti ini ya untuk saham yang bukan blue chip ya. Ini kan termasuk bukan blue chip ya untuk MTDL ini. Nah, ini jadi saya masukkan ke watchlist juga untuk emiten MTDL dengan target terdekat di level 700 ya, bisa dibilang 770 lah resisten dari MTDL. Nah, ini adalah watchlist untuk minggu depan. Nah, ada yang juga tanya kepada saya, kenapa kok yang Excel-nya itu saya hilangkan? Ya, harapan saya teman-teman itu bisa lebih mempelajari bagaimana sharing saya tentang menganalisa saham ya, bukan hanya melihat dari Excel-nya saja terus oke, saya tahu stock pick-nya ini minggu ini seperti ini sudah selesai, enggak. Tapi teman-teman bisa mengetahui bagaimana saya memilih saham-sahamnya seperti itu. Untuk teman-teman yang merasa terbantu ya dengan adanya video ini, bisa bantu saya juga dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share video ini. Dan saya doakan untuk teman-teman semua, semoga teman-teman semakin profit ya, semakin sukses dan sehat selalu. See you guys!